Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Perkenankan kami atas nama Majelis Jemaat menyampaikan selamat mengikuti ibadah saat ini Minggu, tanggal 27 Agustus 2023. Kami juga mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah untuk Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GKJW Jemaat Malang. Ibadah saat ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Legal Hendriawan SAG. Untuk menjaga kenyamanan beribadah, kami mohon Bapak Ibu Saudara yang membawa HP untuk sementara dalam mute silent. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Kita masuk dalam panggilan ibadah. Kami undang umat untuk berdiri. Umat yang dikasihi Tuhan, genap 1 bulan kita melaksanakan bulan pembangunan GKJW. Melalui bulan pembangunan ini, kita tahu GKJW dipanggil untuk terus membangun kehidupan persekutuan berlandaskan kasih. GKJW juga dipanggil untuk memulihkan kehidupan gereja dan masyarakat yang didasari dengan kesatuan hati. Mari dengan semangat, kerjasama, dan komitmen bersama, kita terus membangun GKJW dan terus berjuang memulihkan masyarakat. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 14, bait 1 dan 2. Muliakan Tuhan Allah. Mari bersama-sama kita masuki ibadah kita pada pagi hari ini. Umat Tuhan hidup dan dipanggil untuk bertumbuh dalam konteks hidup mereka. Tuhan menghadirkan semuanya untuk mewujudkan karya kerajaan-Nya. Hitung kontekstual 90. Kristen jauh bibitkan, terpanggil terus tumbuh dan mandiri, memperlakukan keadilan, kebenaran, damai dan kasih. GKJW Gereja Kristen jauh bibitkan, Alkitab landasan kiblatnya, membangun diri bangsa dan negara, itulah dengan moto patung hilangkan nyawici, menggalang persatuan dan kesatuan, bahu-membahu di dalam pelayanan, demi kasih dan karya Allah yang nyata. Silakan duduk. Umat Tuhan yang terkasih, ada nats firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang kelima. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani,
sebagai suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Umat yang dikasihi Tuhan, dalam bukunya Seri Selamat, Pendeta Andar Ismail mengisahkan tentang 3 orang tukang batu. Dikisahkan ada 3 orang pekerja yang sedang memasang batu tembok sebuah gereja yang megah. Kepada mereka bertiga diajukan sebuah pertanyaan yang sama. Apakah yang sedang Anda lakukan? Pekerja pertama berkata, saya sedang memasang batu. Pekerja kedua berkata, saya sedang mencari nafkah. Sedangkan pekerja ketiga berkata, saya sedang membangun gedung gereja di mana nanti banyak umat akan memuji dan menyembah Tuhan di dalamnya. Jawaban ketiganya sama-sama benar. Namun apa yang membedakan satu dengan yang lainnya? Yang membedakan adalah bagaimana cara pekerja tersebut memandang pekerjaan mereka. Pekerja pertama memandang pekerjaan itu hanya sekedar memasang batu. Pekerja kedua memandang pekerjaannya sekedar untuk mencari nafkah. Sedangkan pekerja ketiga memandang pekerjaannya jauh lebih luas ke depan dan mengandung visi. Ia memandang pekerjaannya bukan sekedar hanya meletakkan batu dan sekedar mencari nafkah saja, tetapi ia memandang pekerjaannya itu sebagai sesuatu yang berdampak besar bagi sesama. Bagaimana dengan kita, GKJW? Bagaimana dengan GKJW dalam kiprah dan pelayanannya? Bulan pembangunan saat ini menyadarkan kita pentingnya membangun gereja dengan dilandasi oleh visi dan misi. Seperti yang diungkapkan, GKJW dipanggil Tuhan Allah untuk ikut serta melaksanakan rencana karya Allah di dunia dan memberlakukan kasih, kebenaran, keadilan, damai sejahtera bagi masyarakat, bangsa, dan negara. GKJW dipanggil sebagai rekan kerja Tuhan Allah dalam mewujudkan tanda-tanda kerajaan bagi dunia. Kita menyambut apa yang menjadi landasan konteks ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 252 bait 1 dan 4. Tuhan Yesus bersabda dalam Markus pasal 6 ayat yang ke-50. Tenanglah, ini aku, jangan takut. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Umat Tuhan yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan Gereja Kristen Jawetan. Sekalipun GKJW harus menghadapi berbagai pergumulan dan tantangan, namun Tuhan Allah tidak pernah meninggalkan GKJW. Dia senantiasa ada dan dekat menyertai GKJW dan kita umatnya.
Karena itu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut, janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan, menyertai engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Hitung jemaat 260, bait 1 dan 2. Dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah mulut permusuhan, datanglah kerajaanmu. Di gereja yang harus bersatu, agar nyata manusia baru. Memerangi gelap kemiskinan, menyinarkan terang keadilan, datanglah kerajaanmu. Di lautan, di gunung, di ladang, dan di banda, di pasar, di jalan, datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu. Silakan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan membacakan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Kami masih bisa berkumpul di rumah-Mu yang kudus ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengar firman-Mu, berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai dengan kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 50, ayat 1 dan 2. Sabda-Mu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Tengah ancaman, sabda-Mu harapan, sumber penghiburan, kabar keselamatan. Bacaan yang pertama diambil dari Yesaya pasal 51 ayat 1 sampai 8.
Yesaya pasal 51 ayat 1 sampai 8 demikian. Kata-kata penghibur untuk Sion. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Pandanglah Abraham bapa leluhurmu dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurungnya seperti Taman Eden, dan padang belantaranya seperti Taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Perhatikan suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa, sebab pengajaran akan keluar padaku dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Dalam sekejap mata keselamatan yang daripadaku akan dekat. Kelepasan yang kau beri akan tiba, dan dengan tangan kekuasaanku akan memerintahkan bangsa-bangsa. Kepadakulah pulau-pulau menanti-nanti, perbuatan tanganku mereka harapkan. Arahkanlah matamu ke langit, dan lihatlah ke bumi di bawah. Sebab langit lenyap seperti asap, bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang, dan penduduk akan mati seperti nyamuk. Seperti kelepasan yang kau berikan akan tetap untuk selama-lamanya, dan keselamatan yang daripadaku tidak akan berakhir. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar, hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu. Janganlah takut jika diaibkan oleh manusia, dan janganlah terkejut jika dinista oleh mereka. Sebab ngengat akan memakan mereka seperti memakan pakaian, dan ngengat akan memakan mereka seperti memakan kain bulu domba. Tetapi keselamatan yang daripadaku akan tetap untuk selama-lamanya, dan kelepasan yang kau berikan akan lanjut dari keturunan kepada keturunan. Demikian firman Tuhan. Bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Aku bermazmur bagimu, dan ku memuji namamu. Aku bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Aku bermazmur bagimu, ku kan memuji namamu. Aku hendak bersujud kerana bait-Mu yang kudus, dan memuji namamu oleh karena kasih-Mu, dan oleh karena setia-Mu. Namamu lebih segalanya. Aku bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Aku bermazmur bagimu, ku kan memuji namamu.
bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Aku bermasmur bagimu dengan memuji namamu. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, bacaan yang kedua terambil dari Roma 12 ayat 1 sampai 8. Roma 12 ayat 1 sampai 8. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Supaya yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukan dengan sukacita. Demikian firman Tuhan. Inilah permulaan Injil Yesus Kristus. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Matius pasal 16 ayat 13 sampai ayat yang ke-20. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya.
Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Demikian Injil Yesus Kristus yang berbahagia adalah setiap orang yang melihara dan menyimpan firman Tuhan ini dalam hidupnya. Amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Dalam hidup masyarakat Jawa, ada dua ungkapan yang menarik dan syarat akan makna terkait dengan kehidupan kita sebagai manusia. Dua ungkapan itu adalah ungkapan salah kawitan dan salah kedaden. Dua ungkapan ini sebenarnya adalah dua ungkapan yang syarat akan makna selalu terhubung dengan kehidupan kita sebagai manusia. Salah kawitan itu menunjuk awal yang salah, yang kadang tidak jarang kemudian menyebabkan juga akhir yang salah. Sebuah contoh, seorang menikah karena dia tahu bahwa teman-temannya sudah menikah. Dan karena tahu bahwa teman-temannya sudah menikah, maka dia kemudian juga ingin melakukan hal yang sama. Saya juga ingin menikah, teman-teman saya sudah menikah. Dia menikah bukan karena panggilan. Dia menikah karena teman-temannya sudah menikah. Dalam bahasa sederhana kita boleh mengatakan, wong konco-koncoku rabi, aku juga tak melok rabi. Nah, ketika berhadapan dengan pergumulan dalam kehidupan keluarga yang dibinanya saudara-saudara, dia menjadi bingung. Dia juga tidak memiliki semangat yang kuat untuk mempertahankan kehidupan keluarganya. Karena apa? Karena dia merasakan bahwa perkawinan yang dilakukannya itu bukan panggilan, tetapi sesuatu yang diikuti karena temannya atau teman-temannya juga sudah menikah. Jadi inilah yang disebut dengan salah kawitan. Mula bukane wis salah. Kemudian yang kedua, salah kedaden. Salah kedaden ini menunjuk pada akhir yang salah. Dan seringkali akhir yang salah ini terjadi karena pengalaman hidup yang salah. Ada banyak orang yang hidupnya salah kedaden. Ada ya orang yang ingin cepat kaya misalnya. Tapi kemudian dia melakukannya dengan korupsi, dengan suap, dengan tipu-tipu dalam bisnis, dan kemudian berakhir dengan buruk dan membuat dia akhirnya masuk ke dalam penjara. Ini yang namanya salah kedaden. Hidup yang berakhir buruk di belakang. Saya hendak mengatakan kepada kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, bahwa yang namanya salah kawitan itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita sebagai pribadi ataupun juga sebagai sebuah komunitas. Ada orang yang merasa menikah dengan orang yang salah, sehingga keluarganya terus saja berantem, tidak pernah ada damai sejahtera. Ada seorang yang merasa salah di awal ketika dia menentukan jurusan ketika dia kuliah. Oleh karena itu, dia juga tidak memiliki semangat yang kuat untuk tetap ada di dalam perkuliahannya. Perkuliahan itu menjadi beban. Karena apa? Karena dia salah menentukan apa yang harus dia tentukan di awal dia memulai perkuliahannya.
orang yang merasa salah dalam mendidik anak dari awalnya, sehingga kemudian terjadi kekerasan dalam pendidikan anak-anaknya. Nah, pertanyaannya saudara-saudara, apakah salah kawitan? Apakah salah kawitan itu selalu akan berakhir dengan salah kedaten? Apakah awal yang salah itu juga pasti akan berujung pada akhir yang salah? Ini pertanyaannya. Dan kalau kita mau merenungkan hal ini saudara-saudara, maka sesungguhnya jawabannya belum tentu. Jawabannya belum tentu. Awal yang salah belum tentu akan menuju pada akhir yang salah. Ada awal yang salah, tetapi pada akhirnya benar. Tetapi ada yang awalnya benar, tetapi juga berakhir dengan apa yang salah. Ini adalah realitas yang ada di dalam kehidupan kita. Kalau kita merenungkan tentang apa itu salah kawitan dan apa itu salah kedaten yang selalu terhubung dengan kehidupan kita. Saya ingat cerita seorang teman pendeta. Sekarang sudah emeritus. Secara pribadi saya pernah mendapatkan cerita itu dari beliaunya. Ketika dia lulus STM dulu STM sekarang SMK barangkali. Kemudian dia mendengar bahwa Bali Wiyoto, masih dari lembaga pendidikan untuk para pendeta, di Bali Wiyoto itu ada jurusan yang menurut dia pada saat itu sesuai dengan apa yang diinginkan. Di Bali Wiyoto itu kan sekolah teologi begitu. Pikiran yang ada pada saat itu adalah teknologi, karena dia berasal dari STM. Dan kemudian dia mendaftar dan masuk. Tapi ketika dia masuk, dia bingung. Lunti teknologi ini, begitu. Karena apa? Karena dia orang dari STM. Tapi kemudian dia masuk di Fakultas Teologi di Bali Wiyoto. Dan itu adalah salah. Karena persepsinya salah. Dia tidak bisa membedakan iki teologi, iki teknologi. Ini cerita beneran yang pernah saya dengar. Tapi pada akhirnya apa? Dia tetap masuk menjadi mahasiswa Fakultas Teologi di Bali Wiyoto. Akhirnya sampai lulus, kemudian vikar, jadi pendeta, dan setelah jadi pendeta terus menjalani tugasnya sebagai pendeta dan sampai pada akhirnya emeritus. Saya ingin mengatakan bahwa salah kawitan itu bukan berarti pada akhirnya menjadi salah kedaten. Bergantung prosesnya. Ini yang terjadi. Sebuah contoh sederhana. Jadi saudara-saudara, dari sini bisa dikatakan bahwa salah kawitan itu tidak ditakdirkan akan berakhir dengan salah kedaten. Salah di awal itu tidak selalu dipastikan bahwa akhirnya juga akan salah. Yang menentukan hidup kita saudara-saudara bukan di awal. Yang menentukan pada akhirnya kita akan mengalami salah kedaten atau tidak, itu bukan titik awalnya, tetapi prosesnya, proses pertumbuhan yang kita jalani di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya saudara-saudara, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma pada bacaan kita yang kedua, pasal 12 ayat yang kedua menuliskan begini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sebenarnya saudara-saudara, Rasul Paulus dengan ini mau mengatakan, tidak peduli apakah hidup kita ini salah awalnya atau salah kawitan. Kita diminta untuk berubah oleh pembaruan budi kita dan pembaruan karakter kita. Supaya pada akhirnya kita tidak mengalami apa yang disebut dengan salah kedaten itu. Paulus menggunakan kata metamorfoo
untuk kata perubahan. Yang sebenarnya ini lebih menunjuk pada sebuah perubahan yang bukan hanya di permukaan, bukan hanya di kulit, tetapi perubahan yang radikal. Perubahan yang benar-benar berubah secara esensial. Oleh karena itu kita mengenal kata metamorfosa atau metamorfosis yang menunjuk pada perubahan dari ulat kemudian menjadi kupu-kupu. Sebuah perubahan yang radikal bukan hanya di permukaan saja. Itulah yang dipakai oleh Rasul Paulus dengan kata perubahan di sini. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Paulus hendak menegaskan saudara-saudara, pertumbuhan dalam Kristus itulah yang akan menghasilkan perubahan yang radikal dalam hal karakter, dalam hal budi kita. Dan itulah yang akan menentukan pada akhirnya apakah hidup kita itu akan salah kedaden atau tidak. Tidak peduli saudara-saudara, apakah kita merasa bahwa kita ini menikah dengan orang yang salah atau melakukan pekerjaan yang salah, merintis karir yang salah atau menempuh pendidikan yang salah atau mendidik anak yang salah begitu pada awalnya. Dan kalau kita tidak mau berubah saudara-saudara, kita akan memastikan bahwa hidup kita juga akan berakhir dengan salah. Salah kedaden. Dan bahkan saudara-saudara, meskipun kita mengawali hidup kita, apapun yang kita lakukan dengan apa yang benar, kalau kita tidak mau berubah di dalam Kristus, maka endingnya itu juga pasti akan salah. Salah kedaden. Nah, pertanyaan yang akan kita lanjutkan dari sini saudara-saudara, bagaimanakah supaya kita bisa bertumbuh dalam Kristus, sehingga kemudian kita mengalami perubahan, supaya hidup kita ini tidak salah kedaden. Apa yang harus kita kerjakan? Apa yang sekiranya bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita? Jawaban singkatnya saudara-saudara, hiduplah dengan membagi anugerah pemberian Allah. Roma pasal 12 ayat yang ke-8, saudara-saudara. Dituliskan untuk kita. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Diungkapkan kepada kita semua saudara-saudara, bagaimana kita membagi anugerah Tuhan. Rasul Paulus menegaskan kepada kita semua, mengingatkan kepada kita, dari apa yang diungkapkan di dalam ayat yang ke-8 ini, bahwa sesungguhnya dalam kehidupan kita ini selalu saja ada yang bisa kita bagikan. Karena apa? Karena setiap orang sudah diberi anugerah oleh Tuhan. Setelah Rasul Paulus mendaftar anugerah-anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada orang percaya, maka apa yang diberikan itulah yang kiranya bisa kita bagikan kepada orang lain. Setiap orang bisa membagikan sesuatu. Yang penting dengan ikhlas. Itu yang ditegaskan di dalam ayat yang ke-8. Tidak merasa terpaksa. Tidak merasa menjadi sebuah kewajiban dan kemudian menjadi beban. Dan salah satu yang bisa kita bagikan itu adalah berkat, saudara-saudara. Membagi berkat itu tidak butuh modal banyak. Modalnya hanya hati yang ikhlas. Kalau kita sudah memiliki hati yang ikhlas, kita pasti sudah bisa akan membagi berkat itu. Mari kita mengingat, dalam sejarah pelayanan kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus, ketika dia berjumpa dengan murid-muridnya, apa yang dilakukannya? Narasi-narasi di dalam Injil kita bisa melihat dan mengetahui bahwa ketika Yesus berjumpa dengan murid-muridnya, dia itu memberkati mereka. Di
Di akhir perjumpaannya pun juga demikian, dia memberkati. Ketika dia akan naik ke sorga, saudara-saudara, dia memberkati murid-muridnya. Apa artinya? Artinya adalah bahwa dia membagikan berkat itu kepada murid-muridnya. Itu yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan membagi berkat, saudara-saudara, kita belajar untuk bertumbuh dan kemudian mengalami perubahan. Itu yang dimaui oleh Rasul Paulus dalam bacaan kita. Dan yang namanya berkat, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itu bisa kita bagikan dengan berbagai macam cara. Tangan yang membantu, tangan yang menopang, tangan yang meneguhkan, tangan yang mengulurkan bantuan. Itu adalah tangan-tangan yang memberkati. Kata-kata yang menghibur, kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang lemah lembut, memuji, mengapresiasi. Itulah kata-kata yang memberkati. Berbagi berkat dengan perkataan. Oleh karena itu saya juga menghayati saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus berkata kepada Petrus dalam bacaan kita yang ketiga, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan selanjutnya Matius pasal 16 ayat yang ke-18. Saya menghayati inilah kata-kata yang memberkati, inilah perkataan yang memberkati para murid. Sehingga para murid bertumbuh dan kemudian berubah dalam pembaruan kehidupannya, sehingga kita melihat dalam cara kehidupan para murid, mereka tetap mengalami perubahan itu dan tidak mengalami apa yang disebut dengan salah kedaten itu. Ini yang terjadi atas kehidupan para murid. Kata-kata Yesus adalah kata-kata yang memberkati. Demikian pula dalam narasi yang pertama, Yesaya pasal 51 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Secara esensial, saudara-saudara, itu adalah kata-kata yang berkati Israel, sehingga Israel yang pada saat itu ada dalam pembuangan, mereka tetap memiliki pengharapan untuk pulang ke tanah air mereka. Firman yang memberkati, kata-kata yang memberkati, sehingga kehidupan Israel itu tetap mampu untuk bertahan dan mereka tetap memiliki pengharapan untuk berjalan, melanjutkan hidup, dan mereka pada akhirnya bisa pulang kembali ke tanah air mereka. Yesaya pasal 51 ayat yang ke-8. Tetapi keselamatan yang daripadaku tak akan lenyap, dan kelepasan yang kuberikan akan berlanjut dari keturunan kepada keturunan. Kata-kata yang berkati Israel bukan hanya ketika mereka mendengar, tetapi juga ini merupakan ungkapan yang terhubung dengan apa yang akan terjadi bagi keturunan mereka untuk selanjutnya. Sehingga kehidupan mereka tidak salah kedaten. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Di penutupan bulan pembangunan GKJW, hari ini kita akan mengakhiri atau menutup bulan pembangunan GKJW sesuai dengan tema yang kita gumuli bersama selama 1 bulan ini. Saudara-saudara, kita diingatkan akan peran kita semua sebagai GKJW supaya kita terlibat dalam pemulihan dalam kehidupan masyarakat. Dalam bahasa konteks narasi kita, tadi saudara-saudara, kita sebagai KJW itu diajak untuk hidup, bekerja, melayani seperti tukang batu ketiga. Tukang batu yang bukan hanya bekerja demi uang atau tukang batu yang bekerja karena dia memasang batu, begitu bukan. Tapi tukang batu yang bekerja dengan visi yang jauh ke depan, supaya apa yang dilakukannya itu menjadi berkat bagi banyak orang. Itu kalau kita pakai bahasa narasi. Tapi kalau kita memakai bahasa peranatan kita, saudara-saudara, maka ikut serta melaksanakan rencana Allah, memberlakukan kasih, kebenaran, keadilan, dan damai sejahtera bagi masyarakat, itulah yang bisa kita kerjakan. Menjadi panggilan atas kehidupan kita. Jika kita bisa melakukan itu sebagai GKJW, saudara-saudara, yakinlah, hidup kita sebagai GKJW itu tidak akan
mengalami salah kedaden. Tidak akan berakhir pada ujung yang salah. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita bersama-sama menyadari akan keberadaan kita sebagai GKJW. Kita diharapkan mengalami perubahan dalam kehidupan kita, supaya kita dalam hidup ini tidak berakhir atau berujung sebagai GKJW dalam hidupnya itu berujung pada apa yang salah kedaden. Belajarlah untuk menjadi berkat. Itu yang mau dikatakan kepada kita. Belajar untuk menjadi berkat. Ungkapan kata-kata kita adalah kata-kata yang berkati, kata-kata yang menyatukan, kata-kata yang menguatkan, bukan kata-kata yang mengutuki atau mencaci dan seterusnya. Tangan kita, saudara-saudara, biarkanlah juga menjadi berkat. Tangan yang merangkul, tangan yang merengkuh, bukan tangan yang memukul. Harta yang kita miliki, saudara-saudara, biarkanlah juga akan menjadi berkat bagi yang lain. Untuk menolong orang lain, untuk membantu orang lain. Bukan buat orang lain terancam. Dengan demikian, saudara-saudara, kita akan boleh mengalami perubahan di dalam kehidupan kita. Perubahan, pembaruan karakter dalam kehidupan kita, itu yang akan menentukan hidup kita ini akan salah kedaden atau tidak. Mari kita menghayati ini dalam kehidupan kita sebagai pribadi ataupun juga sebagai satu persekutuan. Sebagai gereja, saudara-saudara. Gereja tetap dipanggil untuk juga mengalami perubahan itu. Barangkali dalam hal-hal yang kita katakan sebagai bentuk pelayanan. Perlu pelajaran bagi kita untuk mengungkapkan dan menyatakan sebagai pelayanan yang mengalami perubahan. Supaya kita dalam perubahan itu, saudara-saudara, gereja tetap akan boleh menjadi berkat. Dan kita tidak akan menjadi gereja yang salah kedaden. Mari kita melakukan itu dalam kehidupan kita. Amin. Kita mengambil saat teduh. Hitung jemaat 280 bait 1 sampai bait yang ketiga. Aku percaya Allah yang benar, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dikubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Percaya pada Roh Kudus yang menyertai kita terus. Percaya gereja yang besar, menjadi suci di dalamnya. Umat kami undang bangkit berdiri. Kita akan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Bersama-sama kita akan mengungkapkan doa syafaat kita. Dan kita akan mengucapkan secara bergantian seperti yang ada dalam tata ibadat kita. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur atas segala kasih dan karya-Mu yang selalu menyertai perjalanan hidup kami. Saat ini kami mengakhiri rangkaian kegiatan bulan pembangunan GKJW. Kami berdoa untuk GKJW, tolonglah kami Tuhan, agar kami hidup taat dan setia kepadamu. GKJW di tengah pergumulan dan tantangan yang sedang dihadapi, Tuhan yang akan menguatkan dan memampukan kami sebagai GKJW untuk menghadapi dan menemukan jalan keluar dari setiap pergumulan dan tantangan yang kami hadapi. Allah Bapa yang menghadirkan Yesus Kristus di dunia, Engkau memberikan teladan melalui putra-Mu, bagaimana kami hidup setia kepadamu. Kami mohon Roh Kudus-Mu memimpin dan menguatkan kami menjalani hari-hari kami, sehingga kami mampu berpegang teguh pada firman-Mu yang hidup. Mampukan kami merasakan kasih dan kehadiran-Mu setiap waktu. Kami satukan doa kami dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kasih, penyertaan, dan berkat Tuhan senantiasa ada bagi kita umat-Nya. Kita telah diselamatkan oleh kasih-Nya. Marilah kita mengucap syukur yang akan kita wujudkan dalam persembahan kita. Sebagai dasar dalam kita mempersembahkan ada firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 96 ayatnya yang ke-8. Yang demikian firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Marilah saudara-saudara yang terkasih, kita membawa persembahan kita yang telah kita persiapkan. Kita akan memuji dari PKJ 146. Bawa dengan
berdiri. Bapa yang Maha Kasih, saat ini kami datang ke hadirat-Mu dengan membawa persembahan kami ya Bapa. Berkatilah persembahan ini agar berkenan di hadapan-Mu. Kiranya persembahan ini boleh kami kelola dan bermanfaat bagi pelayanan kami di gereja ini. Terimalah kami juga sebagai persembahan yang hidup dan mau berlaku kudus seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama-Mu doa ini kami sampaikan. Amin. Saudara-saudara, marilah kita ungkapkan tekad bersama kita sebagai wujud komitmen kita untuk terus membangun GKJW dan memulihkan masyarakat. Sebagai GKJW, kami bertekad membangun GKJW dengan semangat kasih, saling melayani, dan saling peduli antara satu dengan yang lain. Sebagai GKJW, kami bertekad memulihkan masyarakat yang dilanda psikis. Sebagai GKJW, kami bertekad membangun GKJW menjadi gereja yang mandiri dan menjadi berkat. Kami bertekad memulihkan masyarakat menjadi masyarakat. Tuhan, kuatkan dan mampukan kami mewujudkan tekad kami dalam hidup kami sehari-hari. Kini kembalilah ke dalam kehidupan-Mu. Ingatlah selalu firman Tuhan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulut-Mu, tetap pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kami siap dan bersedia melakukan kehendak. Immanuel, Allah beserta kita. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Menginginkan daku menolong orang, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, bersinar terus. Terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa Sang Pencipta memberkati dan menyertai engkau dalam upaya membangun GKJW dan memulihkan masyarakat. Yesus Kristus Sang Penyelamat menguatkan dan menolong engkau mewujudkan GKJW dalam masyarakat yang penuh dengan damai dan rahmat. Roh Kudus Sang Penolong menganugerahkan kekuatan, kemampuan, dan hikmat kepadamu, agar engkau mampu menyatakan damai sejahtera Allah dalam kehidupanmu sehari-hari, kini dan selamanya. Amin.